dan memang lebih berat ternyata Bang jadi aktor langsung itu. Ningali baliho sendiri, muka sendiri itu kayak aneh gitu, lucu gitu ya. Dan hampir semua orang itu merasa jadi dokter, mulai dari kandidat sampai tim ses di bawah 40 tahun. Dia Gibran, anaknya presiden. Iya. Ya, aku tahu, semua orang juga tahu. Dan itu yang menjadi kekuatan kita sebetulnya gitu, untuk menggayat pemilih pemula dan Claire gitu Ya justru, untuk pilkada. justru Gerindra kan yang lebih dulu. Iya, Gerindra bahkan sebelum pileg dimulai Sebelum pileg juga kan udah sudah ngomong-ngomong. memunculkan nama-nama. Saya pikir Gerindra cukup terbuka, tidak melihat ini keluarga enggak. Ini terbuka MSI contohnya. apanya? Terbuka opsi juga untuk berkoalisi dengan PDIP misalkan. Oh, kan. sangat terbuka. Iya, itu kan masih jauh, masih panjang dinamikanya. Saya pikir ya tergantung pileg ini. Pileg ini benar tadi menentukan arah masa depan untuk pilkada kabupaten. Assalamualaikum Baraya Priangan. Hari ini Waalaikumsalam. kita ketemu dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, politisi dari Partai Gerindra, yaitu Kang Denny Daelani. Pakai gelar tuh sih? Hah? Pakai gelar tuh? Nggak usah lah. Denny Daelani SHMH. Emikom, tapi nggak usah. Mikom. Jadi Master Ilmu Komunikasi ya? Ya, betul. Oke. Kang Denny ini adalah DPR yang mewakili Dapil 4 ya? Masih Dapil Dapil 4. Dan hari ini mencalonkan lagi dari Gerindra. Insya Allah. Nomor urut 2. nomor urut 2. Kunaon teh nomor urut 1? Wah, iya. Kamari nomor 2, enaknya nomor 2 juga nanti. Oh. Nuka 2. Jangan-jangan Ya. disuruh lompat Bisa. Ya, bagian dari strategi partai mungkin, Bang. Iya, tapi nomor urut cantik kan, nomor Oh, iya. partainya 2. Partainya 2, nomor 2. Nomor hoki sebetulnya. Nomor Memudahkan sosialisasi. Iya, dua-dua. Betul. Dan memang kecenderungan pemilih kalau dari survei-survei kan lebih milih caleg yang nomor urutnya sama dengan nomor partai. Iya. Itu mah survei. Betul. Emang ada beberapa istilah nomor urut cantik yang dikejar gitu. Jadi kalau nggak nomor urut 1 biasanya nomor urut partai. Tapi biasanya petahana itu nomor urutnya 1. Oh gitu ya. Itu protes tapi ya. Apa ya? Enggak lah. Kita kadar kan nggak masalah kalau nomor urut selama sistemnya terbuka semuanya kan memiliki peluang dan kemenangan yang sama. Itu. Jadi Prinsipnya ke situ. nomor urut sapatu oge waktu tempur mah tempur aja. Ya tempur aja. Mungkin pertanyaannya tuh incumbent mamanya nomor urut sepatu teuing. Tahun bola meureun namanya. Kan geus mere kontribusi lain. Hanya sebatas lebih kepada apresiasi lah, penghargaan biasanya gitu. Oke. Dan memang di Gerindra ini khusus kabupaten semuanya rata-rata di nomor urut 2, Bang. Kalau incumbent itu ya. Incumbent itu. Termasuk ketua DPRD juga dari Gerindra nomor urut 2 sekarang. Oh. Gitu. Itu strategi mungkin. Mungkin ya. strategi ngasih kesempatan buat yang baru di nomor 1 biar dia semangat, kita yang incumbent ya biar lompat tadi teh supaya balap gitu. Ngomong-ngomong di spill dulu nih. Ya. Nih, orang Tasik oge kan can belum tentu tahu Betul. latar belakang gimana sih bisa berkarir di politik dan sejak kapan gitu. Oh gitu ya. Latar belakangnya apa, motivasinya apa? Iya, sebetulnya saya jadi orang Tasik tuh 2017, Bang. Mulai pindah ke Tasik tuh sebenarnya 2017. 2 tahun sebelum nyalek. Sebelum nyalek 2017. Karena Luar istri. biasa. Iya, hanya karena istri sebetulnya orang Tasik gitu. Ya kalau aslinya sih saya lahir gede itu di Sukabumi. Itu. Ya kuliah di Bandung, merantau kemana-mana lah gitu. Sampai ketemu dengan istri itu di Jakarta. Gitu. Cuman memang kalau bicara terjun ke politik itu sebetulnya dari 2008 memang sudah ikut masuk bidang politik lah. Karena ada latar belakang aktivis ya. Aktivis. Tapi HMI kan? Iya. HMI Dulu mana pernah dulu? LK1 di Bandung lah. Gitu.
Cuman kalau ke politik praktis, secara praktis itu 2008 tuh, ya pertama memang ikut biasa senior-senior di lembaga survei, konsultan politik gitu kan. Itu sampai ya akhirnya kita sama teman-teman senior itu bikin lembaga sendiri. Lumayan lah 10 tahun ada pengalaman di lembaga survei, di konsultan politik, mendampingi kandidat gitu. Capek. Pendampingan pemenangan, Pendampingan pemenangan. Iya, kita dari situ dulu, itu yang mahal sebetulnya, pengalaman yang mahal tuh di situ. Ya kalau begitu udah nggak usah repot mikir strategi karena udah punya pengalaman cukup lah ya untuk itu. Tinggal bagaimana adaptasi sebetulnya. Karena kan tiap daerah, tiap kultur beda-beda lah ininya adaptasi dan strateginya gitu. Ya intinya merenang capek ngejadikan batur gitu. Terus mencobalah yang kan kita belum tentu nih dijadikan batu tapi ngejadikan diri sendiri bisa apa enggak gitu. Antara jadi pendukung dengan aktor langsung. Dengan aktor langsung, dan memang lebih berat ternyata Bang jadi aktor langsung itu. Karena ya sama lah kayak Abang, betul lah. Abang di belakang layar kan enak gitu kan ya biasanya. Ngomongin di dia kan. Apanya? Ya nggak apa-apa. Di belakang layar kan kita bebas gitu kan. Tapi pas pertama-tama nyalon ningali baliho sendiri, muka sendiri itu kayak aneh gitu, lucu gitu ya. Nggak pede sebetulnya, justru itu beratnya di situ tantangannya. Kalau dulu jadi konsultan pendampingan kan nganalisis pinter bisa ngeritik gitu kan. Kritik, Senyumnya kurang lebar gitu. Ini ya terlalu editnya terlalu banyak gitu kan, kayak gitu. Kurang komunikatif gitu kan. Banyak lah itu, dari mulai ya biasalah untuk strategi brand awareness itu kan ya kita kritisi gitu kan, kita kasih masukan gitu. Tapi giliran kita sendiri bingung saat ngasih masukan. Pilihan foto sorangan ya mana lupas fotonya, bingung yang sorangan. Iya. Nah, tapi sebetulnya 2019 itu memang saya anggap itu sebagai eksperimen aja. Awalnya gitu kan, uji eksperimen. Tapi pas jadi dewan tuh bereksperimen. Oh enggak lah, enggak. Enggak eksperimen. Kan bahaya tuh eksperimen. Oh enggak lah, kalau itu udah jelas amanah gitu kan. Ini prosesnya aja. Ya. Prosesnya saja. Maksudnya waktu 2019 itu coba-coba. Iya, nggak coba-coba sih enggak, cuman biasanya gini. Kita waktu di belakang layar itu kan selalu ada ide, ada konsep, ada strategi. Tapi kadang kurang diterima oleh si klien ini, oleh si kandidat ini, gitu kan ya. Karena kandidat kadang sok lebih pintar, keputusan kan tetap di mereka. Ya benar. Gitu. Nah, waktu itu ya kita cuman berpikir, coba nggak ada salahnya kita punya strategi sendiri, ide sendiri, kita eksekusi sendiri gitu. Kira-kira berhasil apa enggak? Nah sebetulnya lebih ke situ awalnya itu. Berarti bahwa lebih efisien dong? Apanya? Ngeluarin duit tuh efisien. Iya. Itu bagaimana caranya dengan kos seadanya gitu kan. Tapi berhasil lolos gitu. Efektif, efisien. Ya itu salah satunya kan pengalaman itu di situ. Butuh manajemen itu kan di situ. Kalau caleg yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan soal itu kan biasanya kan ngawur-ngawur terparu, dia nggak efektif. Nah itu makanya. Iya, karena kan gini Bang, kalau misalnya bicara pemilihan ya, caleg atau pilkades itu rata-rata mereka itu seperti sudah ahli sendiri gitu. Rata-rata mereka itu sudah kayak dokter sendiri gitu. Ini rata-rata masalah di kita tuh ini, karena memang tidak ada ilmunya gitu kan. Ilmu yang khusus mempelajari itu kan memang tidak ada. Rata-rata ya kita juga kalau ke daerah-daerah mereka suka nggak percaya gitu. Wah, kurang makian bener teh gitu kan. Ditunjukkan kudu kieu oge anggur we. Dan semuanya itu. Da sanes kitu da kamari oge ngadukung si anu teh kieu. Iya. Dan hampir semua orang itu merasa jadi dokter. Mulai dari kandidat sampai tim ses. Berarti waktu nyalek kemarin punya strategi juga kan kadang terpental dengan gagasan si. Nah itu semuanya kan punya pemikiran sendiri. Ya kalau saya analogikan ibarat abang batuk nih, ya gitu.
cek si A merenan, wah itu COVID misalnya gitu kan. Terus cek si B, wah eta mah nu guna-guna ya. Cek si C beda lagi pendapatnya gitu kan. Nah biasanya kan untuk mengetahui sebetulnya penyakit itu ya secara ilmiah itu kan pasti harus dibawa ke lab. Benar. Nah, dibawa ke lab, baru diperiksa darahnya, barulah ketahuan diagnosanya apa ini, penyakitnya apa. Benar. Termasuk obatnya. Nah dalam politik juga gitu bang, kalau menurut saya gitu kan. Kalau pengen menang, wah cek ieu mah kudu kadukun politik gitu kan, aya nu mindahkeun suara. Ada lagi, wah udah we serangan pajar kuduit gitu kan. Nah hadirnya lembaga konsultan politik itu sebetulnya untuk itu. Kalau ingin mengetahui pemetaan yang sebenarnya seperti apa, makanya dilakukan survei. Survei itu seperti lab gitu loh. Ya. Kalau di lab juga kan kita ingin tahu penyakit kita kan tidak harus diambil semua darah. Cukup diambil sampelnya saja, terus bisa ketahuan tubuh kita ini sakitnya apa dan sebagainya. Nah konsultan juga sama. Survei itu kan tidak harus diambil semuanya, cukup diambil sampelnya saja bisa ketahuan. Teridentifikasi. Teridentifikasi. Starting pointnya dari mana? Harus melakukan apa? Permasalahannya apa? Sehingga nanti muncul rekomendasi. Kalau rekomendasi itu ibaratkan resep lah. Iya. Kalau di dokter action itu. plan-nya kayak gimana? Tahapannya kayak gimana? Resepnya seperti ini, obatnya kudu kieu gitu kan. Ya sebetulnya gitu. Ya paling tidak dengan adanya survei itu kan bisa dipertanggungjawabkan ilmiah. Seperti misalnya lab dokter itu paling tidak kan bisa dipertanggungjawabkan. Daripada asal coba-coba. Wah, nggak usah kadia kadukun ya, nggak usah kadia mendingan gini gitu kan. Kedar lengkap ke pengawasan. Nah, kedar lengkap. Iya, 20 ribuan. Iya. Yamahna ya 400. Padahal nggak efektif juga ya gitu. Iya, tergantung kan daerah itu beda-beda. Karakteristiknya, kulturnya gimana. Nah, untuk mengetahui yang sebenarnya apa yang diinginkan oleh masyarakat itu ya memang harus melalui kajian dan penelitian yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Berarti gitu. Saya tanya tadi lebih efisien karena udah tahu ilmunya untuk lebih efisien membangun brand awareness, lalu menggiring popularitas, kesukaan, dan sampai memastikan untuk memilih. Ya mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaan eksekusi memang itu harus dibikin dari awal secara matang. Ya memang untuk pileg ini menurut saya tidak bisa asal-asalan, cuma angkewe gitu kan, can aya duit nyalon heula lah, nu penting daftar heula di mana we engke. Nah itu ya menurut saya susah kalau seperti itu, kalau jalan seperti itu. Ya sama saja ketika kita mau bikin usaha kan, ya kudu aya modalna heula lah. Modalnya dulu, plannya dulu, rencananya dulu, modal juga harus realistis. Gitu. Iya. Ya sekarang kan ya 200-300 mah kudu lah modalnya. 200 juta. Iya, minimal untuk kebutuhan dasar aja, Bang. Ya, yang dasar. Yang dasar ya logistik, atribut, terus sosialisasi, kunjungan gitu kan. Minimal itu aja dulu yang dasar gitu. Dan terbukti 2019 menang dari Partai Gerindra nomor urut 2 waktu itu ya. Kemarin 2. Dan berapa kursi? Dapil 4 1 kursi. Satu kursi aja. Dan itu baru pertama mungkin Oh, Gerindra itu baru pertama ada kursi dapat kursi dapil 4. Dapil 4. Gitu. Ya banyak faktor lah waktu itu. Ya kotel efek presiden dan sebagainya itu. Okay. Termasuk saya juga ke Gerindra ya karena memang ada beberapa alasan pertimbangan gitu. Partai yang sekiranya ini bisa mendongkrak. Ya bisa lebih pragmatis. Bisa lebih pragmatis. Ya, memilih. Ya ini partainya tepat nih karena ya tren mungkin ya. Iya. Tren Prabowo-nya lagi tinggi. Nah itu harus dibaca juga. Ya, karena kan ya banyak juga teman-teman kita, Bang, yang memang suaranya besar gitu. Tapi partainya tidak menjual, tidak mendongkrak, tidak lolos. Jadi memang untuk pileg ini unik. Jadi kita tidak hanya bisa menjual figur, tapi juga memang harus korelasi dengan partainya. Iya. Dan pileg ini satu nafas dengan pilpres dan pilkada. Betul.
Benar nggak? Untuk apa nih? Ya, pileg hari ini yang serentak, Oh iya. itu kan satu nafas dengan pilkada. Satu nafas tuh, pileg ini bisa jadi modal dasar bagi partai politik untuk Mengusung pilkada. mengusung pilkada. Iya. Kan hitung-hitungan kekuatan politiknya dari pileg sekarang. Oh iya, jelas. Sehingga saya bilang satu nafas itu satu paket agenda nih bagi partai politik. Iya, iya. Walaupun sebetulnya secara rumus itu berbeda antara pileg dengan pilkada atau pilpres. Iya, betul. Kalau Tapi kan secara rumus modal modal dasar konstitusional ada relevansinya lah, Iya. nyambung gitu kan. Kalau soal pilpres nih, sekarang ada 3 Calon. pasangan nih. Ada Prabowo Gibran yang diusung oleh Gerindra, Golkar, dan Kim ya, Koalisi Indonesia Maju. Lalu ada Ganjar Pranowo Mahfud yang diusung oleh PDIP, P3 dan partai lain. Ada satu lagi, Pilpres kota efeknya berpengaruh ke pileg. Hari ini ya tentu kan punya persepsi. Gimana persepsinya, efek ke daerahnya? Ya jelas ada masih berlaku kotel efek itu. Ya kelihatan lah kalau di Tasik, gitu kan. Ya beberapa partai yang dulu misalnya tidak ada kursi atau kursinya sedikit, ya sebutin aja partainya, misalkan Nasdem, PKS, saya sebutin untuk koalisi Anies dan ya. Artinya kan suara basis Prabowo di Tasik ini memang sudah terbelah hari ini, tersegmentasi. Iya, bisa jadi terbelah, tapi kan kita Ke juga Anies, ada yang ke Anies, ada yang ke Prabowo sendiri, dan betul. satu lagi ada yang ke Jokowi. Betul. Ya memang ada yang keluar, tapi di sisi lain kan kita juga ada tambahan, Bang. Iya. Itu dengan bergabungnya Gibran, itu. Ya otomatis kan sudah jelas relawan-relawan Gibran, relawan Jokowi juga kan terpecah juga, gitu. Tapi kan. aku nggak percaya kalau perolehan suaranya bakal sama seperti 2019. Itu kan hampir 80%. Iya kan? Ya, kita sih tetap optimis, Bang ya. Optimis lah, tetap harus lah. Kalau untuk presiden emang udah minimal menjadi targetnya 50+1 mungkin ya. Apa aja? Ya targetnya 50+1, nggak sampai 70% juga. Ya, tetap sih kalau Jawa Barat tetap menargetkan seperti itu. Gitu, menargetkan tetap kita 80%, terus juga kita menang 1 putaran, gitu kan. Kalau target dari atas, dari DPD, dari PPP tetap seperti itu, khusus Kabupaten Tasik. Gitu. Kalau caleg menafsirkannya berat Pak enggak? Apanya? Enggak Di lah. daerah. Enggak lah. Kalau kita enggak lah, karena kan kita juga nggak sendiri, Bang. Ya kita juga kan koalisi dengan partai-partai yang lain. Itu di daerah kita kan dibantu teman-teman dari Golkar, jelas, Demokrat, PAN, itu relawan-relawan yang lain. Gitu. Jadi gitulah yang membuat kita optimis. Jadi optimis bisa memenangkan Prabowo Gibran. Oh iya, harus. Harus itu. Karena kan ngomong sama politisi mah lempeng-lempeng karena instruksi partai. Nah, kan maksudnya kita ngomong yang realistis aja, maksudnya berdasarkan analisa. Kan mau mungkin perolehan suara Prabowo itu sampai ke 70% atau 80% seperti tahun kemarin, kan ada faktor Anies sekarang. Gimana pun kan udah terbelah. Kalau target ya boleh-boleh saja. Iya, itu kan target ya. Ya kan di lapangan kerasa kan? Apanya? Justru kalau di lapangan ya memang ada yang ya kita tahu lah, ada yang berpindah, tapi di lapangan juga kita rasakan juga memang ada yang bergabung. Ada yang bergabung dan ada yang berpindah. Iya, makanya. Maksudnya si pemilih ini kan dinamis juga. Iya, dinamis. Untuk pilpres. Iya. Ya menurut saya kita kan masih banyak waktu ya, dan kita tetap optimis dengan survei-survei yang sekarang masih ya kita masih di atas. Gitu. Ya selama tidak ada tsunami politik khususnya Kabupaten Tasik, apalagi nasional, ya kita tetap optimis bahwa Prabowo ini masih menjadi lumbung di Jawa Barat,
gitu kan. Ditambah lagi misalnya kita punya Gibran, ya kita kan tahu sendiri anak-anak muda, pemilih pemula. Anak presiden. Enggak, anak-anak iya. Jelas anak presiden. Maksud saya, kan kita juga di Jawa Barat ini kan banyak pemilih pemula juga. Iya. Kemudian juga anak-anak mudanya. Kan gini, kan nggak orang anak muda itu sukanya yang seperti ini, kan tidak Ya. mesti karena anak muda milih anak muda, kan nggak begitu juga. Anak muda tuh kan punya selera juga. Ya paling tidak kita berharap mereka ada keterwakilan lah, representasi anak muda. Paling nggak itu harapan kita. Dan emang itu juga yang saya kampanyekan ke teman-teman pemilih pemula gitu kan, anak-anak muda gitu. Jarang bang, kejutan luar biasa ini, wakil presiden di bawah 40 tahun. Dia ya. Gibran, anaknya presiden. Iya. Ya aku tahu, semua orang juga tahu. Gitu. Ya benar, masih muda. Iya. Nggak salah. Benar-benar. Dan itu yang menjadi kekuatan kita sebetulnya gitu, untuk menggayat pemilih pemula dan teman-teman anak muda. Atau sebaliknya. Gitu. Sebaliknya gimana? Ada nggak analisa sebaliknya? Iya. Nggak berani ngomong. Fatsun Enggak lah. partai politik. Apanya? Ya selain Pasun memang faktanya seperti itu. Bro. Ya maksudnya ya saya yakin lah semua tim, Ya. koalisi, partai gitu kan, mereka memiliki strategi masing-masing. Mereka juga punya dasar pertimbangan masing-masing gitu kan, Oke. termasuk kepercayaan diri gitu. Ya termasuk di kita gitu. Kita juga tetap optimis mempertahankan lumbung suara di Jawa Barat, Tasik khususnya gitu. Dan itu udah udah disepakati waktu rapat Rapimda di Jawa Barat kemarin. Oke. Aku geser Skip. ke yang lain. Oke lah. Pileg optimis, menang lagi. Harus. Pilpres optimis, Prabowo menang lagi. Di lapangan itu kan ada dua tokoh yang aku tahu ya, Untuk mana? Kabupaten Tasik? untuk Kabupaten Tasik itu. Kalau kita berkaca terhadap perolehan suara Gerindra hari ini, itu kan 10 kursi, 9. 9 kursi. Belum Dan nyampe 20%. merebut ketua DPRD yang kemarin dipegang oleh P3 ya. Tahun sebelumnya dipegang oleh P3. Berkaca dari ini, Gerindra ini kan kekuatan yang hampir 20%. Hampir 20% kekuatan politik Kabupaten Tasik. Benar. Dan kemarin pilkada belum berhasil untuk mengusung calon di eksekutif, Iya. calon kepala daerah. Dan sekarang yang aku tahu tuh hanya dua tokoh saja yang sudah terpampang ya di jalan, kan aku lihat. Ada Pak Asep Sopari, Ketua DPRD, dengan tagline Tasik Caang, gitu ya. Ya. Lalu ada satu lagi tokoh kiai di luar Partai Gerindra. Sebenarnya dinamikanya seperti apa? Ya, yang pasti Gerindra ini terus menerus memberikan kesempatan kepada kadernya untuk mengembangkan potensinya. Pak Kiai Atam kan bukan kader Gerindra. Ya, itu kader dulu, kader meningkatkan potensinya. Tapi selain itu juga Gerindra kabupaten yang memberi peluang juga kesempatan ke putra daerah yang di luar kader gitu kan, ya selama dia memiliki potensi, selama dia memiliki kapasitas gitu, dan diharapkan oleh masyarakat. Jadi ya kita oleh masih masyarakat terbuka. atau elit partai yang Apanya? di Gerindra? Ya kan Gerindra juga pasti ngelihat pertimbangan bang, dasarnya gitu kan. Kalau memang hasil survei atau hasil kajian ternyata masukan dari masyarakat itu yang diinginkan, ya itu jadi bahan pertimbangan partai menurut saya. Ya pertimbangan untuk menentukan. Pertimbangan untuk menentukan gitu. Berarti sekarang belum ada dinamika ya. Setahu saya sih belum ya. Setahu Karena saya kan sih tahapan belum. pilkada tuh mulai bulan depan. Iya, kita di partai ini fokus ke pileg
gitu kan, pileg mempertahankan kursi terlebih dahulu gitu. Nah selain itu juga memang apa namanya, ya untuk pilkada juga saya yakin teman-teman di partai juga sudah mempersiapkan gitu. Ya itu kan bisa kelihatan nanti mungkin setelah pileg itu masih ada waktu sekitar 6 bulan 7 bulan. Gitu. Berarti Walaupun meskipun memang orang-orang itu memang sudah dibidik sebetulnya oleh kita. berarti meskipun gambar Pak Kiai Atam itu sudah terpampang di mana-mana sebagai calon bupati, Oh, iya. Gerindra hijau. emang Gerindra ya berapa mana? Lu suka Iya. aja. Enggak, itu setahu saya sih nggak ada ya logo apa partai Gerindra secara resmi nih. Ya partai itu kan tetap secara resmi kan apa namanya? Ya maksudnya kan sekarang partai belum kan? Belum. Ya Kan? partai belum, ya. Tanpa DPC belum menentukan. Ketua DPC belum. Tahu saya belum, gitu kan. Ya masukan-masukan itu ada. Masukan-masukan misalnya dari beberapa unsur masyarakat. Terus juga komunikasi beliau dengan ketua DPC atau pimpinan elit partai juga setahu saya sudah ada. Gitu. Tapi kan semuanya ini benar masih dinamis, gitu loh. Itu kan tahapannya juga belum dilakukan secara undang-undangnya. Ya. Gitu. Justru aku yang mau aku bahas tuh dinamikanya. Iya. Dinamikanya seperti apa sekarang. Menjelang pilkada tuh udah ada ramai. Yang kelihatan di publik itu kan cuma dua saja sekarang, Pak Kiai Atam sama Pak Asep Sopari. Iya. Kader lain belum ada. Ya itu dikembalikan lagi ke kadernya. Memang belum ada, tapi kita persilahkan kader-kader itu untuk menonjolkan potensinya masing-masing. Karena kader Setahu yang lain saya lagi itu. fokus pileg. Ya mungkin itu salah satu. Ya mungkin itu. Jadi Pak Belir tuh ngobrol kejeng pilkada. Iya benar. Iya betul. Fokus. Ya makanya itu juga lagi fokus gitu kan. Ya tapi kita lihat memang setelah, dan saya lihat juga partai-partai lain juga belum ada yang apa namanya udah mulai mendeklar gitu Ya, justru, untuk pilkada. Justru Gerindra kan yang lebih dulu. Iya, Gerindra bahkan sebelum pileg dimulai Sebelum pileg juga kan udah sudah ngomong-ngomong. memunculkan nama-nama. Sebetulnya bukan dari Gerindra secara resmi. Gerindra secara resmi enggak, tapi memang Ada sebagian kader Gerindra. sebagian kader yang Gerindra mengusung Pak Kiai Atam betul. maju Mm-mm. sebagai bupati. Iya. Dan kita kan tidak bisa menolak itu, justru kita mempersilahkan selama itu usungan dari bawah. Karena menguntungkan Oh iya, buat partai. jelas. Setidaknya kelompok tadi hijau itu Iya. bisa terangkul gitu. Ya, pokoknya prinsipnya kita merangkul semua kalangan, Bang. Ya. Itu mau dari apa namanya? Ya kelompok A, kelompok B, itu selama dia memiliki kontribusi untuk masyarakat, dengar oleh masyarakat, saya yakin partai memiliki pertimbangan ke sana. Itu termasuk kader juga. Jadi ada berapa pintu? Apanya? Pintu calon bupati dari Gerindra. Pintu kader, Apa aja? Kader, Oh. tokoh, betul. lalu Ya putra-putra daerah terbaik lainnya. faktor keluarga enggak? Apa aja? Keluarga enggak? Keluarga mana? Pokoknya putra-putri daerah. Siapa yang mau berkontribusi membesarkan partai, itulah. Ya. Bukan faktor keluarga, bukan. Apanya? Enggak lah, saya pikir Gerindra cukup apa namanya terbuka, karena partai terbuka gitu kan, siapapun tidak melihat ini keluarga enggak, Keluarga ini terbuka. Mayasari contohnya. Iya, keluarga Mayasari, ya mereka kan jelas apa namanya berkontribusi ke partai ya, Ya. gitu kan, dan Gerindra terbuka untuk siapa saja, gitu, termasuk keluarga Mayasari yang sudah berjuang membesarkan, membantu Gerindra di Kabupaten Tasik dan Kota Tasik. Oke. Itu salah satu apa namanya Wujud, keuntungan dari Ya. partai kita. Gitu Bang. Abang juga kalau mau bergabung, ya silakan gitu kan. Jadi Ada pintunya? objektif apanya? Ada Pintu apa nih? Ada pintu masuknya ada. Hah? Ada. Jalurnya. Ya semuanya kan terbuka. Kalau terbuka itu berarti bebas, semuanya bisa masuk gitu. Oke. Jadi Jadi nggak ada sangat- pintu tertutup, pintu masuk, pintu A, pintu B, enggak, berarti kan terbuka gitu. Gitu Bang. Oke, menarik. Oke, pilkada besok target menang tentunya ya. Iya lah. Pasti. Target menang. Nggak kalah lagi kayak kemarin. Apanya? Target. Iyalah,
Semua juga target. Gak ada yang istilahnya gak ada kalah lagi ya. Atau terbuka opsi juga untuk berkoalisi dengan PDIP misalkan? Oh, sangat terbuka. Iya, itu kan wah masih jauh, masih panjang dinamikanya. Tergantung pileg. Iya, saya pikir ya tergantung pileg ini. Pileg ini benar tadi menentukan arah masa depan untuk pilkada kabupaten. Iya. Itu kan. Apakah bisa koalisi, bisa mengusung sendiri dan sebagainya. Dan burinyai pilkada itu kan dari sekarang kelihatan. Iya. Iya, Arah kemana? memang beberapa partai juga pasti kuncinya dari sini. Itu, untuk pilkada itu. Oke, pembicaraan yang menarik dengan Siap. Kang Denny Daelani, caleg DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dapil 4, Manonjaya, Cineam, Cineam, Gunung Tanjung, Jatiwaras, Salopa. Jatiwaras dan Salopa. Nuhun Kang Denny, pembicaraan Sami-sami, yang kan. menarik. Meskipun sebagai kader partai tentu rada kagok-kagok juga ditanya hal-hal yang rada aneh-aneh. Ya abang nanya kan sebagai kader partai. Nggak secara pribadi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.